Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, tangan kuat yang memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau berjalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-11 ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada bentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini saya berikan tema kepada kita, yaitu
tangan kuat yang memegangku. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita telah membaca renungan harian hari ini yang terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Bagaimana orang-orang Israel boleh bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut di depan Musa, meminta daging kepada Musa, bahkan kepada Tuhan. Mereka tidak lagi bersyukur atas setiap apa yang mereka rasakan yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Allah telah menyediakan manna untuk mereka boleh makan setiap hari, namun mereka meminta lebih dari apa yang telah Tuhan berikan. Sehingga hari ini tema kita yaitu tangan kuat yang memegangku. Artinya Bapak Ibu, apapun yang kita alami, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Doa akan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Sama seperti orang-orang Israel, bangsa Israel yang boleh dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Mereka dipimpin boleh menuju tanah perjanjian yang dipenuhi dengan susu dan madunya. Namun di perjalanan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebelum sungut-sungut ini muncul, Tuhan telah menghukum mereka karena mereka juga telah bersungut-sungut kepada Musa. Kalau kita membaca Bapak Ibu, di ayat yang pertama dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Sesuatu hal yang membuat Tuhan murka telah dilakukan oleh bangsa Israel, dan Tuhan menghukum mereka sehingga bangsa itu berteriak kepada Musa untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan Musa boleh mendengar itu dan melakukan hal demikian, dan Tuhan boleh mengampuni bangsa Israel karena sungut-sungut mereka. Namun Bapak Ibu, itu tidak cukup bagi bangsa Israel. Api Tuhan tidak cukup untuk menegur mereka supaya tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, supaya mereka tetap bersyukur kepada Tuhan atas setiap apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Mereka belum merasakan sepenuhnya bahwa tangan kuat Tuhan boleh mampu menolong kehidupan mereka. Mereka tidak melihat ke belakang apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Bagaimana mereka boleh dituntun oleh Tuhan, dikeluarkan dari tanah Mesir, tanah perbudakan yang dahulunya mereka budak. Namun Tuhan boleh keluarkan mereka dan mereka bebas dari perbudakan, dan mereka hanya berjalan boleh mengikuti tuntunan Allah. Tuhan telah sediakan makanan bagi mereka tanpa mereka harus bekerja. Namun Bapak Ibu, ada orang-orang jahat di sekitar mereka sehingga boleh mempengaruhi orang-orang Israel, membuat mereka menangis semuanya, boleh meminta daging kepada Musa, bahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang membuat hal demikian terjadi? Itu kembali kepada prinsip iman daripada orang Israel. Mereka belum memiliki prinsip iman yang teguh kepada Tuhan yang mereka sembah, sehingga mereka tidak melihat menelaah dengan baik apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, hari ini firman Tuhan mau mengajak kepada kita, apapun situasi yang kita alami, apa yang sedang kita butuhkan, apa yang sedang kita rindukan, berserulah kepada Tuhan, maka Allah akan mendengar. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka kelaparan, mereka boleh berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menyediakan manna bagi mereka. Namun ketika mereka membutuhkan daging, Bapak Ibu saudara yang terkasih, mereka malah bersungut-sungut. Mereka tidak datang berseru kepada Tuhan. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan bagi mereka. Namun mereka bersungut-sungut sehingga Tuhan murka kepada mereka. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu yang terkasih, Musa juga ikut bersungut-sungut di hadapan Tuhan karena situasi yang mendesak yang boleh dilakukan oleh bangsa itu kepada Musa yang meminta daging kepada Musa. Sehingga Musa berkata kepada Tuhan di ayatnya yang ke-15, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Musa telah melihat akan kuasa Allah yang luar biasa, yang boleh menolong mereka keluar dari tanah perbudakan.
yang di tengah dalam perjalanan mereka Allah telah melakukan banyak kuasa mujizat dalam kehidupan mereka. Tuhan telah memberikan hal-hal yang luar biasa, keselamatan bagi kehidupan mereka. Apa yang mereka butuhkan telah Tuhan cukupkan. Namun ketika bangsa itu bersungut-sungut, Musa malah lupa akan kuasa Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan mereka, dan dia meminta supaya Tuhan boleh membunuhnya sehingga dia tidak melihat celakanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, semua kembali kepada iman mereka. Apa yang mereka lihat belum mereka imani sepenuhnya, sehingga mereka tidak datang berseru kepada Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini. Mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami bahwa ada tangan kuat yang maha kuasa yang akan memegang mereka, yang akan menuntun mereka sampai kepada tanah perjanjian yang dipenuhi dengan susu dan madu. Namun dalam perjalanan mereka Bapak Ibu, mereka tidak memiliki pengharapan yang kuat, mereka tidak memiliki iman yang kuat. Mereka malah bersungut-sungut di hadapan Tuhan Allah, sehingga membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel. Apa yang kita pelajari dalam renungan hari ini Bapak Ibu saudara yang terkasih, yaitu apapun situasi yang kita alami, jangan kita hidup seperti bangsa Israel. Mereka yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, namun lupa akan kasih karunia itu. Mereka hanya mementingkan akan perut mereka. Mereka tidak melihat akan kuasa Allah yang sanggup menolong kehidupan mereka. Lebih dari apa yang mereka minta, Tuhan akan berikan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, percayalah bahwa kita memiliki tangan kuat yang akan memegang kehidupan kita. Ketika kita terjatuh, akan Dia mengangkat kita. Ketika kita melelah, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita mengalami persoalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita tetap di dalam kasih karunia daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah Bapak Ibu bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, percaya bahwa tangan kuat yang akan memegang kita, menuntun kita sampai kepada hal yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena sungguh-sungguh akan mendatangkan murka Tuhan, namun pengharapan yang sungguh di hadapan Tuhan akan memberikan masa depan yang indah di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itu, tetaplah pegang kebenaran firman Tuhan. Jangan dalam situasi yang kita alami kita selalu bersungut-sungut, namun percayalah ada tangan kuat yang akan memegang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami telah merenungkan bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan meminta daging. Mereka lupa akan keajaiban Tuhan yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka bersungut-sungut bukan datang berseru kepada Tuhan, namun bersungut-sungut di hadapan Tuhan Allah. Tuhan, jangan biarkan hidup kami mengalami hal demikian. Biarlah kami orang yang percaya ini sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Apapun situasi yang kami alami, tetap datang berseru kepada Tuhan, karena kami percaya ada tangan kuat yang memegang kehidupan kami, yang akan menolong kami, sehingga hidup kami boleh di dalam kasih karunia daripada Tuhan Allah. Terima kasih untuk renungan hari ini. Ajar kami untuk melakukannya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.